wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da zalika faulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio FM Serambi Indonesia, dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya yang kita cintai ini. Kita mulai pengajian dengan selalu memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan pemilik alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepadanya Allah telah menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk disampaikan kepada seluruh sahabat dan umatnya, menjadi petunjuk dan pedoman untuk seluruh umat manusia. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita di surah An-Nur ayat 55. Mulai ayat 55, dan pada hari Rabu yang lalu kita telah menutup kajian kita di ayat 54 yang inti sarinya adalah siapa saja yang taat kepada Allah, siapa saja yang taat kepada Rasul, maka Allah akan memberikan kepadanya dua kebahagiaan.
Di dalam bahasa Arabnya disebut dengan fid daraini, di dua tempat, yaitu dunia dan akhirat. Jadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, Allah akan memberikan dua kebahagiaan. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Dan doanya semua kita bisa menghafalnya. Yang sering dibacakan, bahkan penutup doa itu tidak sempurna sebuah doa jika tidak dibacakan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, Engkau berikan, Engkau datangkan kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan bebaskan kami ya Allah daripada siksaan api neraka. Caranya bagaimana? Ketika kita hidup di alam ini, Allah berikan kita sehat walafiat, sehat badan, sehat pikiran. Berimanlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul. Janji Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada hambanya fid daraini, di dua tempat, yaitu dunia dan akhirat. Sebaliknya, siapa yang berpaling, siapa yang ingkar kepada Allah, siapa yang kufur kepada Allah, yang tidak taat kepada Allah, atau yang mengingkari Allah dan mengingkari Rasul, kita di akhirat nanti tidak boleh menyalahkan Rasul, karena Rasul telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah, tetapi ada manusia yang tak mau mendengarnya. Jika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka yang kita dapatkan adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melanggar atau tidak patuh kepada Allah atau ingkar kepada Allah, yang kita dapatkan adalah laknatullah, atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi telah menyampaikan dakwah, Nabi telah menyampaikan risalah. Jadi umat manusia ini yang sadar, yang insaf, yang berakal, yang baligh, tentu dia harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesimpulan dari kajian kita pada ayat 54 di surah An-Nur ini. Malam ini kita coba membaca lanjutannya ayat 55. Jadi ayat 54 juga ada kaitannya dengan akhlak dan ilmu akhlak, dengan keimanan, dengan akidah, dengan ibadah, bahkan juga dengan muamalah. Ayat ini juga ayat 55, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihati. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Nah, ini Allah menggunakan minkum. Ternyata ada manusia yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berjanji kepada setiap orang-orang yang beriman wa amilus solihati, dan kepada orang-orang yang beramal soleh.
la yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan menjadikan mereka itu menjadi khalifah di muka bumi, menjadi orang-orang yang berkuasa di muka bumi. Jadi nanti bumi ini insya Allah akan dikuasai oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh. Allah akan memberikan kepada mereka la yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi, kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada umat-umat dahulu. Ini sebelum mereka, sebelum kita ini dulu ada umat-umat yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh. Allah berikan kekuasaan, bisa memimpin bumi, bisa berkuasa di alam ini dengan keimanan dan kesolehannya. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang telah diridai oleh Allah. Ini seperti kita ini, alhamdulillah semuanya beragama Islam. Allah jadikan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh menjadi pemimpin di dunia, berkuasa, menjadi khalifah di muka bumi, dan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang telah diridai oleh Allah. Di ini Islam ini insya Allah panjang umurnya. Islam ini sentosa, aman dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah akan menggantikan kepada mereka setelah ada rasa takut, Allah jadikan mereka ini aman, damai, dan sentosa di muka bumi ini. Ini ayat ini cocok untuk yang sedang terjadi sekarang ini. Kan umat Islam di mana-mana ini lagi risau, lagi gundah. Bukan hanya Islam, seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi sekarang dunia menjadi sepi dengan adanya sebuah penyakit yang menakutkan, yang kadang-kadang orang tidak menduga, tapi kemudian dengan tiba-tiba dia sudah terinfeksi dengan penyakit itu. Nanti insya Allah penyakit yang sedang diperlihatkan dan kita tidak bisa melihatnya, tapi itu ada, Allah akan menggantikan kepada orang-orang yang beriman atau merubah kepada orang-orang yang beriman dari rasa takut menjadi rasa nyaman. Maknanya Allah akan menghilangkan penyakit ini. Maka jangan berhenti dari taat kepada Allah, jangan berhenti dari beribadah kepada Allah, jangan berhenti dari berzikir kepada Allah. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di masjid kita berdoa, di rumah kita berdoa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita, dan Allah akan merubah keadaan manusia di dunia ini yang sedang takut. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, Allah akan merubah keadaan mereka min ba'di khawfihim, setelah ada rasa takut, rasa risau, rasa galau seperti yang sedang sekarang ini, dengan rasa nyaman dan aman. Nah, ini diperkirakan mudah-mudahan Ramadan ini tidak ada lagi penyakit ini. Nah, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sakit-sakit boleh sholat di rumah, baik jamaah biasa maupun jamaah Jumat. Yang sehat-sehat mendekatlah ke masjid. Ini kan istilah orang Jawa. Semua yang sehat, seperti nasihat Ki Haji Muhammad Najih, semua yang sehat
salatlah di masjid. Kecuali wong loro, kecuali orang sakit. Nah, yang sakit-sakit, yang sedang batu-batu, pilek-pilek, Jumat pun, nah ini diberikan rukhsah boleh sholat di rumah dengan mengganti sholat dengan sholat zuhur. Jadi tidak ada dosa bagi mereka yang sedang sakit. Allah berikan rukhsah, apalagi di masa-masa pandemi ada satu penyakit yang sedang kita kenal dengan corona ini. Tapi bagi yang sehat-sehat terus berupaya untuk menuju rumah-rumah Allah dimanapun kita berada. Semoga Allah akan mempercepat penyakit yang ditakuti oleh manusia ini Allah robah. Wala yubaddilannahum min ba'dihim min ba'di khawfihim amna. Allah akan merubah keadaan mereka, keadaan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, setelah takut diberikan rasa nyaman dan aman. Caranya bagaimana? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Beribadahlah kepadaku, jangan kalian syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini nanti meskipun di daerah-daerah luar sekarang ini masjid dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul, menerima sembako dan sebagainya. Tetapi bagi umat Islam bukan hanya berniat untuk mengambil sembako, tapi ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Selalulah ingat menyembahku, kata Allah. Jangan kalian persekutukan aku, jangan kalian syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang kufur setelah itu, setelah Allah berikan rasa nyaman, Allah hilangkan penyakit, Allah hilangkan rasa takut, Allah hilangkan rasa galau. Ini seperti sekarang ini, jika nanti Allah hilangkan penyakit ini, hendaknya seluruh umat manusia bertambah banyak yang taat kepada Allah. Ini coba kita lihat, bukan berita hoak di luar negeri. Di Cina itu Presiden Cina memerintahkan agar suara azan dibesarkan. Di Italia, ya kan? Suara azan dibesarkan. Di Jerman diongkosi seseorang untuk azan, supaya mereka sangat yakin bahwa corona ini akan terusir dengan suara-suara azan. Suara kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau dengan kalimah La ilaha illallah. Jadi di Idul Fitri nanti banyak-banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah akan menghilangkan penyakit kuman-kuman ini. Sampai dengan saat ini belum ada yang bisa menjelaskan, hanya itu foto-foto yang dibuat, itu pun belum tentu seperti itu. Nggak tahu kita bagaimana corona ini. Jadi Allah maha mengetahui, dan Allah lah yang maha menghilangkan. Percayalah kita kepada semua ayat Allah. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Wahai hambaku, jika kalian benar-benar beriman dan beramal soleh kepadaku, kalian tidak syirik kepadaku, beribadah kepadaku, akan kurubah keadaanmu dari rasa takut, setelah galau, setelah susah, amna, dengan rasa nyaman dan aman. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kalian tetap menyembahku, kata Allah, dan janganlah kalian syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Nah, jadi nanti jangan tergiur misalnya ada bantuan-bantuan, lupa kita dengan bantuan-bantuan ini, lalu lupa kepada Allah. Ingat kepada bantuan, lupa kepada Allah, itu jangan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Sembahlah aku
Jangan kalian syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Syai'ah itu banyak sekali maknanya. Dengan uang kamu jangan tergiur. Dengan berbagai macam bantuan kamu jangan tergiur. Apa akibatnya? وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Siapa yang kufur setelah Allah memberikan rasa nyaman, setelah Allah memberikan rezeki kepada kita, setelah Allah hilangkan rasa takut, setelah Allah hilangkan berbagai macam penyakit, masih juga ada hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang tidak mau beribadah, yang tidak mau beriman, yang tidak mau beramal soleh. Faulaika humul fasiqun. Maka mereka itulah orang-orang yang fasik, orang yang enggan, orang yang enggak akan mau beribadah di apapun yang terjadi. Ini kan pernah kita ceritakan bagaimana umat Nabi Yunus alaihissalam, umat di Irak Utara itu, di Ninawa, setelah Allah perlihatkan contoh-contoh azab Allah, dan Nabi Yunus pada waktu itu sudah pergi meninggalkan mereka. Mereka melihat azab Allah, suara petir yang amat dahsyat, gemuruh yang amat dahsyat, lari ke sana kemari dan sangat takut. Mereka berjanji, ya Allah, kami akan taat kepadamu, selamatkan kami ya Allah. Dan benar-benar setelah Allah tidak jadi mengazab mereka, setelah itu seluruh warga kota Ninawa, umat Nabi Yunus itu beriman kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang kafir dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini camkan ya, meskipun berkali-kali disampaikan oleh para penceramah, pegah-pegah ada setnya ke yang perlu pegah. Inilah yang diulang-ulang oleh Allah. Di ayat berikutnya sudah kita bahas, ketemu lagi. Bagaimana kita sembunyikan ayat ini? Ya kan? Bagaimana kita menyembunyikan ayat-ayat yang diterangkan oleh Allah? Wahai hambaku, kalian jangan kufur ya. Kalian jangan melawanku ya. Kalau kalian syirik kepadaku, kamu itu termasuk orang yang kulaknat. Kamu itu fasik. Kamu itu munafik. Faulaika humul fasiqun. Kalau tetap saja tidak mau beriman kepada Allah, tetap saja tidak taat kepada Allah, tetap saja enggak taat kepada Rasul, maka kalian bukan orang baik, kata Allah. Faulaika humul fasiqun. Maka mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat laknat, enggak dapat rahmat. Maka kalau Allah menurunkan hujan, sesekali Allah berikan. Setelah manusia berputus asa, Allah turunkan hujan. Wa yanshuru rahmatah. Allah sebarkan rahmatnya kepada seluruh umat manusia. Ini sebelum kita lanjutkan ke ayat 56, kita lihat dulu cara-cara beramal soleh menurut tuntunan Rasul kepada Mu'az bin Jabal. Dan ini pernah kita terangkan, tapi bertemu lagi dengan kajian ayat amal soleh. Pertama itu berilmu. Jadi kalau seseorang sholat, dia berilmu. Orang sholat pasti dia sudah berwudu, itu berilmu. Orang sholat tahu dia apa yang dia sedang melakukannya, itu berilmu. Kemudian dengan niat yang ikhlas. Niat ini ada yang dilafatkan, ada yang cukup di dalam hatinya saja. Contoh niat yang dilafatkan mulai malam besok, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhana lillahi ta'ala. Ada yang menambah dengan haji salah, takut lupa, nanti ada malam-malam yang lupa, boleh. Itu dilafatkan, sengaja aku berpuasa besok, menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga niat yang tidak perlu dilafatkan. Contoh,
sengaja lonjak umur siraya malamnya mujak sembahyang maghrib dan isya karena Allah Ta'ala hana pelekun jaju. Jangan cukup di dalam hati saja. Bentukna nawaitu an usalliya fi masjid raya Baitur Rahman maghrib wa isya lillahi ta'ala. Hana boleh lafaz jaju. Ya kan? Tapi ada juga ini seperti lafaz nikah harus suud. Ya, harus suud. Nah, jadi tidak cukup di dalam hati saja kecuali oleh orang yang bisu. Nah, kita masih bisa mengungkapkan. Maka untuk niat puasa malam besok, mulai malam besok insya Allah sudah ada tarawihnya, dan hari Jumat kita sudah mulai berpuasa. Acaranya yang pertama adalah dengan niat. Setelah berilmu, apa ilmu tentang puasa? Bahwa puasa Ramadan itu puasa wajib, bukan puasa sunan. Nah, ini mananya, itu berilmu. Kemudian kita niat karena Allah kita berpuasa. Mana karena Allah? Kita ini tidak akan bohong meskipun lapar dan haus, tidak ada orang lihat. Karena kita sudah niat akan berpuasa, menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, haus dan lapar, meskipun tidak ada orang yang lihat, kita tidak akan makan, tidak akan minum kecuali pada waktu buka nanti. Itu namanya bisa bergabung antara niat, ilmu, niat, bahkan ikhlas dan sabar. Di empat-empatnya masuk. Kan ada orang berpuasa berbeda dengan anak-anak dulu, mungkin ada waktu dia kecil, kan? Tidak ada orang karena dia nggak sanggup puasa, dia minum, dia makan. Nah, ini puasa anak-anak. Tetapi bagi orang yang sudah balik berakal, dia tidak akan mau minum meskipun haus karena dia sedang berpuasa. Dia tidak akan mau makan meskipun dia lapar karena dia sedang berpuasa, kecuali pada waktunya nanti. Nah, pada waktu buka puasa, nah kita kalau punya ilmu cepat-cepat buka puasa. Mana cepat-cepat pada waktunya juga. Jangan nanti percepat buka puasa, perlambat sahur. Belum waktunya buka puasa udah buka, itu tidak ada ilmu. Ya kan? Kan nanti mapah nona hadir baca giupu segera buka puasa. Kalau wate buka puasa kita udah buka. Nah, itu udah salah. Tidak ada ilmu. Pada waktunya, contoh seorang muazin, jangan azan dulu, minum dulu baru azan. Nah, itu minum dulu sedikit baru azan. Karena sudah waktunya buka. Ada orang, oh saya masih sanggup nih bertahan sampai setelah salat maghrib pun sanggup. Bukan perkara sanggup, perkara kita kurang ilmu, tidak mengamalkan hadis Nabi. Kalau sudah bunyi suruh nih, minum dulu sedikit. Kalau mungkin tidak mau makan dulu, ya kan? Segerakan buka puasa, karena waktu buka puasa itu sudah masuk. Nah, ini mana niat tadi malam sudah bagus, ilmu sudah kita ketahui. Jangan nanti kita mengandalkan, oh saya sangat ikhlas, yang penting saya ibadah dulu baru makan. Makan juga ibadah. Untuk orang buka puasa, minum kalau sudah waktunya, itu adalah hal yang dianjurkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyegerakan buka puasa dan melambatkan sahur. Nah, itu pun harus kita pakai ilmu juga. Jangan nanti melambatkan sahur jam 6 pagi baru sahur, bukan. Jadi sebelum azan subuh semua orang sudah sahur dia. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada barakahnya. Ada kebaikan dalam sahur, bukan hanya perkara makan, bukan hanya perkara minum, tapi ada berkah. Bagaimana menjelaskan berkah yang paling detil? Tidak tahu kita, karena yang memberikan berkah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting Ustaz tolong jelaskan lihat kiban berkah yang lebih pementeng. Tidak ada, maknanya ada. Al-barakatu khairun yatazayyadu, bahwa mana berkah itu adalah kebaikan yang bertambah-tambah. Maka niat itu karena Allah,
ilmu pun kita pelajari karena Allah, amalkan berdasarkan ilmu yang sudah kita ketahui. Kemudian kita ini bersabar. Yang keempatnya ikhlas. Bersabar artinya puasa itu adalah setengah atau separuh daripada sabar. Antara lain sabar, bicara harus bagus-bagus, ya kan? Karena ada hadis Nabi, orang yang berpuasa tapi tidak bisa berpuasa lidahnya, ngomong macam-macam dengan berbagai macam kekasarannya, itu belum puasa dia. Puasa menahan lapar saja, menahan haus saja. Tapi sekarang coba di periode ini kita berpuasa, kita lengkapi dengan pesan Nabi kepada Muaz bin Jabal. Kita niat, kita berilmu, kita sabar bahwa kita sedang berpuasa. Bahwa kalau misalnya orang ada marah-marah, kita ucapkan di dalam hati, inni shaim, bahwa sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi jangan kita lawan, karena kita sedang berpuasa. Artinya ibadah kita ini benar-benar dengan niat yang tulus, dengan ilmu yang bagus, dengan sabar, dengan ikhlas kita peruntukkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kita termasuk orang-orang yang sempurna di dalam beriman dan di dalam beramal soleh. Ini kita lihat misalnya besok atau mulai hari Jumat nanti ada orang Islam merokok. Kita jangan terlalu marah, ya kan? Marah dalam hati boleh, tapi kalau terlalu marah, bunuh cukup bit-bitnya, itu sudah mulai. Berarti kita sudah kurang sabar. Nanti ada pada suatu saat orang yang merokok di bulan suci Ramadan di siang hari tentunya ini yang tidak paham agama sampai dengan dia tua, pasti dia akan sadar bahwa saya ini bukan orang baik. Jarang sekali nanti kita lihat misalnya orang-orang yang merokok di jalan, orang yang makan di jalan, pada umumnya orang sakit jiwanya. Dan orang yang sehat jiwanya, meskipun dia makan sembunyi-sembunyi dia. Maka ada warung-warung nanti yang ditangkap oleh polisi dan WH karena menyiapkan makanan di siang hari. Dan untuk Aceh ini kita jaga marwah kita, martabat kita, wibawa kita, bahwa orang lain mengenal kita ini adalah umat Islam yang banyak, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika mereka datang berbeda dengan yang mereka dengar. Nah, jangan seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan pesan Nabi kepada Muaz bin Jabal ini. Kita niat dengan ikhlas, kita berilmu dengan menurut kemampuan kita, dan mudah-mudahan itu akan mendekati kesempurnaan dengan sabar dan dengan ikhlas di dalam kita menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah, termasuk di dalamnya puasa Ramadan yang insya Allah akan mulai kita berpuasa pada hari Jumat, dan hari Kamis malam besok masjid-masjid sudah mengumumkan akan memulai salat tarawih. Kita lanjutkan ke ayat 56. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Ini ayat ini ditemukan juga di surat-surat lain, ya kan? Ayat ini juga ditemukan di ayat-ayat lain. Wattaqullah la'allakum turhamun. Nah, di sini Allah sebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul, semoga kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di surah Al-Baqarah ayat 43, lain lagi kita temukan ayatnya wa aqimus shalah
wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadi ini Bapak dan Ibu-ibu yang sering mendengarkan ayat-ayat ini, di rumah juga ada sebagian yang bilang, Ustaz, kami juga ikut nih buka surah An-Nur di rumah. Nanti kalau ada ayat munasabah ayat ini dengan ayat yang kita baca, sebagian jamaah sudah bisa menghafalnya. Misalnya kita sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan salatlah secara berjamaah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari surah Al-Baqarah yang 43 ini? Orang yang mendirikan salat, meskipun salat sendiri dia udah bagus tuh. Karena ada sebagian ada orang jamaatan di rumah pitan, antum bayang. Ada juga orang mungkin karena kesibukannya dia bekerja di Pelayung, Pahwor, mau ke maghrib lebih. Mandi dia sudah lewat azan, salatlah di rumah. Karena itu keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi ada orang yang sudah dewasa atau anak-anak muda yang sudah balik, khususnya masyarakat Aceh, rakyat Aceh yang tidak sholat. Lihat Quran, orang yang sudah dewasa, yang sudah balik, yang berakal, tidak sholat, tidak ibadah, apa kata Allah? Faulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik, yang tidak ada anugerah Allah, yang tidak ada rahmat dari Allah. Jadi kalau tidak ada rahmat, apa kebalikannya? Laknatullahi alaihim fid dunya wal akhirah. Laknat Allah kepada mereka di dunia dan di akhirat. Fid darain, fid dunya wal akhirah. Di dua tempat, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Linglung kehidupannya. Jadi fitoyanihim ya'maun, terombang-ambing dalam kehidupan dunianya. Coba lihat orang yang enggak salat Jumat, orang Islam, orang laki. Tahe gedu, omang kok haja ledu. Nah, maka jangan jadikan diri kita ini sebagai orang yang linglung. Ini saya sampaikan ya, penghormatan kepada seorang tua di Masjid Al-Jihad di Muntasik, Bapak Haji Abdullah bin Hashim. Usianya 98 tahun sekarang. Ini salam penghormatan saya kepada beliau. Malam ini mudah-mudahan beliau mendengarnya di Muntasik. Usia 98 tahun, ngomong masih sangat bagus, berbicara sangat bagus, pendengaran masih sangat bagus. Inilah di antara kelebihan-kelebihan orang yang rajin sholat jamaah. Saya pernah menyebutkan dulu, orang yang rajin sholat jamaah maghrib saja tidak linglung pada waktu tua. Saya mendoakan diri saya di depan beliau, tapi beliau tidak tahu. Mudah-mudahan saya waktu tua nanti tidak linglung, tidak bicara ngaur, ya kan? Ini jadi pedoman ini. Ini saya tidak ada maksud untuk memuji-muji manusia, tapi ini adalah teladan yang sangat bagus. Usia sudah 98 tahun, hadir ke Jumat, berbicara masih sangat bagus, pendengarannya masih sangat bagus. Saya mendoakan dalam hati saya, semoga saya pada waktu tua nanti Allah berikan seperti itu. Saya cerdas sampai dengan tua, ingatan bagus, pendengaran bagus. Ini adalah bahagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kepada bapak dan ibu yang rajin berjamaah, tetap berjamaah. Kepada yang belum rajin, rajinlah untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Allah ingatkan dua kali. Pertama, kamu wahai hambaku sholat ya. Kalau kamu punya kemampuan kaya, beri zakat ya. Yang ketiga, setelah kamu punya kebahagiaan, ketenangan dalam kehidupanmu, warka'u ma'ar raki'in. Salatlah kalian bersama dengan orang-orang yang salat. Artinya salatlah secara berjamaah. Salat jamaah itu menenangkan hati. Salat berjamaah itu mendatangkan kebahagiaan. Coba lihat orang salat sendiri dengan salat berjamaah, lebih tenang salat secara berjamaah. Maka praktekkan yang baik-baik, tetap kita pertahankan. Kita tutup. Wa aqimus shalah, tegakkan salat. Wa atuz zakah,
tunaikan zakat, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul, la'allakum turhamun, semoga kamu selalu mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam berpuasa mulai hari Jumat, ikuti tuntunan Rasul, karena Allah berfirman secara umum, penjelasannya Allah terangkan melalui junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, niat puasa jangan dicari di Quran, cari di hadis, nanti ada, ya, karena Allah sudah menuntun junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.